9, semboyan 5 ditingkat berangkat. Jalur 13 terus. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DIY Travel ID. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman seperti apa di tahapan terakhir pembangunan di stasiun Manggarai. Mulai dari SO berikutnya, SO 7, nanti seperti apa layout bangunan di lantai atas, di lantai bawah, di lantai concourse, dan nanti untuk kedepannya areal sekitar stasiun Manggarai. Nah sebelumnya saya masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama saksikan konten berikut ini, dimulai dari layout di lantai atas dan lantai bawah di stasiun Manggarai. Nah teman-teman, di gambar ini bisa teman-teman lihat SO6 direncanakan pada bulan Desember 2022, yaitu pengoperasian jalur 3 dan 4 New at Grade. Jadi di lantai dasar ya teman-teman. Pelayanan penumpang di peron jalur 3 dan 4 mulai pertengahan bulan Januari 2023, diusulkan peresmian pada Januari 2023 setelah SO6 selesai. Nah ini terdiri nanti kalau sudah selesai terdiri dari 10 elevated track ya. Yang di atas elevated tuh 4 track for Bogor Line. Bogor sendiri memiliki 4 jalur. Untuk Bogor saja dialokasikan 4 jalur. 6 jalur untuk KA jarak jauh teman-teman. Jadi cukup banyak dibanding dengan stasiun Gambir. Ini stasiun Manggarai lebih banyak jalurnya. Dan 8 at grade track ya, berarti di lantai dasar. 2 track untuk Bandara Line, 6 track untuk komuter line lintas KRL Bekasi Tanah Abang ataupun Loop Line. Jadi Bekasi di sini diprioritaskan di lantai dasar. Terdiri dari 6 lajur, lebih banyak dari line Bogor yang hanya 4. Karena kedepannya line untuk Bekasi menjadi line backbone-nya komuter line, tidak Bogor. Karena nanti kedepannya kemungkinan Bekasi akan melampaui lintas Bogor, gitu teman-teman. Jadi ini sudah diproyeksikan jauh-jauh hari. Jadi untuk teman-teman yang lintas Bogor jangan ngiri dengan yang ada di lintas Blue Line atau lintas Loop Line, karena untuk menampung Loop Line Jakarta beserta Bogor, beserta Bekasi dan Cikarang. Gitu teman-teman. Jadi nanti kemungkinannya akan sampai Karawang dan mungkin Cikampek ke depannya. Gitu teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa di lantai dasar, nanti lantai elevated dan lantai concourse-nya. Teman-teman, di bawah ini dimulai dari pintu barat ya. Yang atas itu pintu sebelah timur. Nah, di lantai 1 yang hijau ini untuk KA jarak jauh ya, yang warna orange nih
dan biru nanti untuk KA bandara dan KA komuter lain. Nah, kemudian untuk yang ada di lantai dasar ya teman-teman, nih lantai dasar udah teman-teman lihat layoutnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas, cuman saya bahas lagi karena banyak yang nanya. Bisa teman-teman lihat polanya seperti ini ya. Ini yang bangunan lama yang biru, dan ini kemudian trek-treknya ya. Untuk lantai dasar seperti tadi yang saya bilang di awal, 6 jalur untuk lintas Bekasi Loop Line sampai Cikarang ya. Nah, yang sisanya untuk kereta bandara. Dan kemudian kita bergeser ke lantai 2 ya teman-teman. Lantai atas nih maksudnya, yang paling atas. Nah, ini untuk lintas Bogor dan KA jarak jauh. Nah, bisa teman-teman lihat nanti line up-nya seperti ini teman-teman. Jadi yang atas itu nanti untuk kereta jarak jauh terdiri dari 6 trek, dan 4 yang di bawah ini untuk KA komuter line lintas Bogor hingga stasiun Jakarta Kota, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, ini tentang future-nya stasiun Manggarai ya. Stasiun Manggarai ini mulai direnovasi pada tahun 2017 dengan menambahkan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik menjadi 3 lantai, yaitu lantai 1, stasiun merupakan emplasemen KRL komuter lain dan KRL bandara. Lantai 2 untuk merupakan tempat penyediaan fasilitas penumpang dan area komersial. Lantai 3 digunakan untuk pemberhentian KRL komuter lain dan juga non-KRL. Pembangunan modernisasi stasiun Manggarai tidak merubah bangunan heritage dan mengkolaborasi dengan gaya modern, diantaranya penambahan fasilitas pelayanan pendukung yaitu lift, eskalator, dan tangga manual untuk memudahkan penumpang, khususnya penumpang disabilitas. Terdapat JPO untuk memisahkan penumpang KA bandara dan KA komuter lain. Penataan landscape akses keluar masuk stasiun yang terintegrasi dengan JPO Transjakarta Pasaraya Manggarai. Konektivitas intramoda antara KRL kereta bandara dan KRL terakomodir. Saat ini pembangunan sisi barat stasiun Manggarai sudah selesai. Tinggal menunggu proses pembangunan trek dan bangunan di jalur layang elevated Bogor Line selesai. Dengan dibangunnya stasiun Manggarai sisi barat ini, terdapat 4 jalur trek untuk mengakomodir penumpang KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota yang melewati jalur atas atau elevated. Sedangkan jalur bawah, jalur 8 dan 9 untuk mengakomodir penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Setelah stasiun selesai dibangun, dapat mengurangi kepadatan perjalanan KA di stasiun Manggarai dan akan turut mendukung target penumpang per hari 2 juta penumpang. Pada hal ini perlu pendukungan dan pengembangan terkoneksi dengan moda lain. Tahapan berikutnya pembangunan kawasan sekitar stasiun Manggarai yang akan dibangun menjadi kawasan bisnis terpadu. Nah, ini adalah rencana yang kedepannya ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, ini tentang mapping atau skematik pekerjaan di stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat, ini pelaksanaan tahap 1 yang udah selesai sekarang ini ya, dan selesai di tahun 2021. Ini sekarang lagi proses ya teman-teman, yang tahap 1. Nah, bisa teman-teman lihat stasiun Manggarai tahapan konstruksinya on progress finish tahun 2023 yang di lingkar biru ini teman-teman. Pembangunan stasiun Manggarai sisi timur meliputi bangunan beserta emplasemen jalur komuter dan KA jarak jauh. Nah, ini yang di lingkar biru teman-teman. Kalau yang non lingkar biru yang sudah selesai tahun 2021 itu sudah selesai. Nah, ini yang lingkaran merah, nah, zona barat segala macam ini. Jadi kenapa sekarang polanya berubah? Karena memang karena struktur di stasiun Manggarai yang menyebabkan lintas Bogor memang harus ke Jakarta Kota, tidak bisa mengarah ke arah stasiun Sudirman atau menjadi loop line gitu teman-teman. Jadi memang berdasarkan layout yang bisa kita lihat ini, nah kereta api bandara itu kuning, ada 4 lajur, dan komuter lain 1, 2, dan 3 ini yang di bawah ini untuk nanti untuk
lintas yang Bekasi ya teman-teman. Nah, yang di atas yang biru ini lintas Bogor 10, 11, 12, dan 13 seperti sekarang. Yang warna merah main line 6, 7, 8, dan 9 itu untuk jarak jauh. Pembangunan stasiun Manggarai sisi barat meliputi bangunan beserta pelaksana stasiun Bogor. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang teman-teman udah jelas ya saat ini. Nah, berikutnya staging switch over pekerjaan double track di stasiun Manggarai. Ini berkesinambungan. Rencana schedule awal nih dimulai dari November 2017 untuk SO1, Agustus 2018 SO2, SO3 Oktober 2019, SO3.1 September 2020, SO3.2 itu rencananya November 2023. SO4 ini Elevated Line Bogor ini kemarin Maret 2021, SO5 Oktober 2021. Sekarang ini sudah sampai SO5 di Mei 2022 kemarin, dan SO6 kemungkinan untuk November 2022. Operasional jalur 3 dan 4 new at grade. Dan kemudian nanti ada SO7 ya, yang kemarin saya bilang itu udah mulai persiapan di 4 jalur at grade operasional beroperasi full untuk KRL. Dan nanti SO8 yang terakhir. Nah, berikutnya penataan akses sisi barat Manggarai. Saat ini sudah terbangun fasilitas integrasi sementara dari stasiun Manggarai sisi barat ke terminal Transjakarta Manggarai. Itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Hal-hal yang membutuhkan dukungan Pemprov DKI yaitu penertiban 19 bidang tanah di mana sudah dilakukan konsinyasi namun belum dilakukan eksekusi. Telah terbit surat ikrah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penataan kawasan terminal bus Manggarai, pedestrian, skybridge, dan ruang tunggu serta ruang parkir guna kenyamanan perpindahan antar moda. Ya, seperti yang saya bahas di video kemarin, jadi ini ada areal-areal yang sudah dibebaskan nih, teman-teman. Bisa teman-teman dilihat di gambar di paling bawah sebelah kiri. Nah, ini nanti akan dibebaskan untuk kenyamanan para penumpang tentu saja. Teman-teman, lanjutnya yang tadi, lokasi kebutuhan eksekusi penertiban 19 bidang tanah. Kronologisnya, sidang dengan warga sudah banding ke Mahkamah Agung dan dikemenangkan oleh Kemenhub. Dan kedua, Kemenhub sudah menitipkan anggaran kepada pengadilan untuk proses ganti rugi. Saat ini menunggu surat perintah eksekusi pengadilan. Nah, kenapa dibebaskan tanah? Bisa dilihat di gambar bawah, di panah nih yang merah, kiri bawah nih yang merah di tanda panah ini, penertiban untuk pelebaran akses area komuter dari 3 meter ke 6 meter, pelebaran jalan ke Balai Yasa, dan area parkir eskalator yang existing sekarang sedikit digeser. Jadi nanti akses penumpangnya untuk penumpang komuter lain ini diutamakan jadi lebih lebar, teman-teman. Jadi arus penumpang itu jauh lebih lancar. Ini demi teman-teman semua pengguna fasilitas komuter lain gitu. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah penataan akses sebelah timur stasiun Manggarai. Dibutuhkan dukungan untuk penataan kawasan sisi timur Manggarai dan penataan jaringan jalan akses menuju stasiun. Dan tahapan berikutnya penataan kawasan area stasiun Manggarai dapat dijadikan kawasan bisnis terpadu. Perlu diagendakan peninjauan bersama di lapangan oleh seluruh stakeholder. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nanti kedepannya akses stasiun Manggarai pastinya akan dilebarkan di sebelah timur nih, seperti Transjakarta, jalan depan stasiun yang dihilangkan, plaza Jalan Manggarai Utara diperlebar 2 arah, pick up point ojek online juga disediakan tempatnya sendiri ya. Ini yang di lingkaran kuning ini. Nah, area parkir nanti ada di depan sini nih, teman-teman. Nah, 2 rumah CB yang peninggalan zaman Belanda ini yang dipertahankan. Di sini juga ada area parkir motor dan area parkir mobil. Nah, ini posisi plasanya, teman-teman. Jadi seperti kayak ada kodim di situ, nanti juga akan sedikit tergeser. Area drop off-nya juga
nanti dibuat lebih baru lagi. Nah, ini teman-teman kira-kira nanti yang mempermasalahkan stasiun Manggarai akses sulit nanti akan lebih mudah lagi ke depannya. Nah, berikutnya penataan sisi sebelah timur stasiun Manggarai, teman-teman. Kebutuhan penataan kawasan timur stasiun Manggarai. Jadi bisa teman-teman lihat di gambar ini, yang di depan stasiun Manggarai sisi sebelah timur itu penataan pasar tradisional yang suka menutupi jalan, dan ada pemukiman liar, teman-teman. Kemungkinan pemukiman liar itu akan ditiadakan ya. Nanti nggak ada, bisa lihat nanti ke depannya di sisi sebelah kiri nih, teman-teman. Nah, nanti ke depannya akan dibuatkan taman seperti ini. Jadi nanti rumah-rumah tersebut akan dijadikan jalan di stasiun Manggarai ini, teman-teman. Karena di ujung paling kanan itu ada Kali Ciliwung, teman-teman. Nah, jadi Kali Ciliwungnya dilebarkan dan pemukiman yang di depan ini akan dilakukan penataan. Apakah nanti digusur ataupun apa, kita belum tahu, tapi pastinya dilakukan penataan agar stasiun Manggarai bisa terlihat lebih rapi. Sebenarnya ini diusulkan dari semenjak tahun 90-an akhir, karena ini sudah lama proyeknya, karena adanya krisis moneter jadi baru terlaksana saat ini. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat ini gambaran nanti ilustrasinya, layoutnya stasiun Manggarai dari sisi sebelah timur. Nah, ada parkir, ada taman, ada plaza timur stasiun, ada jalur treknya, ada stasiun Manggarai, dan sebelah transit hub sebelah barat stasiun Manggarai. Nanti bangunannya akan seperti ini ke depannya. Oke, teman-teman, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di konten ini, penjelasan tentang stasiun Manggarai ke depannya sampai stasiun Manggarai nanti selesai di upgrade. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin tahu seperti apa ke depannya letak stasiun Manggarai, letak parkir motor, dan taman dan sebagainya. Jadi sudah jelas di sini memang stasiun Manggarai akan dibuat kawasan berintegrasi dengan transportasi lainnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. See you. Bye bye.